Selamat siang, pagi, dan sore untuk semua orang yang menonton video ini. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai multitenant arsitektur diagram pada Oracle Database. Jadi, di dalam jadi CDB itu dapat mengelola sumber daya atau resources. Nah, salah satunya itu adalah CDB instance. Nah, apa saja yang dapat dikelola oleh CDB instance ini? Yang pertama ada memory allocation yang isinya SGA, PGA. SGA itu merupakan sistem global area yang tugasnya itu menyimpan data dan struktur global yang sifatnya itu bersama-sama atau sharing. Kemudian ada PGA, dia itu menyimpan data secara sementara doang. Kemudian ada background process dan ada foreground process yang gunanya itu menangani permintaan atau request dari klien secara langsung, misalnya kayak server process. Kemudian ada file-filenya juga, ada wallet, alert log, dan SP file. Kemudian kita akan masuk ke dalam CDB-nya. CDB itu merupakan multi-tenant container database. Dia itu di sini nama kontainernya itu CDB $root. Sekarang di CDB ini ada physical level dan ada em, logical level. Nah, kita akan membahas physical levelnya terlebih dahulu. Nah, physical levelnya itu root file. Di dalam root file ini ada control file, redo-log file, dan ada data file yang isinya sistem, sysout, application, temp file, dan undo. Kemudian untuk editionnya ada flashback logs, ada archive redo-log file, ada change tracking file. Nah, itu tadi merupakan physical levelnya. Sekarang kita akan membahas logical levelnya. Nah, logical levelnya ini di sini ada directory di dictionary object data, maaf. Nah, dia itu berisi informasi mengenai objek database, misalnya kayak tabelnya. Kemudian kita di sini bisa melihat ada AWR. AWR itu merupakan fitur. Dia itu fiturnya untuk mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang ada di dalam sistem database. Nah, kita bisa lihat di sini ada titik-titik yang menghubungkan antara dictionary objek data dengan AWR. Kenapa mereka terhubung? Karena si AWR ini mengambil objek di dictionary objek data yang gunanya itu untuk mengidentifikasi objek apa aja sih yang terlibat dalam aktivitas sistem database. Kemudian kita akan membahas Dictionary Object Definition Metadata. Nah, Dictionary Object Definition itu dia menyimpan deskripsi lengkap mengenai struktur dan properti objek. Jadi, bagaimana sih objek ini dibuat dan bagaimana objek ini diorganisir di dalam database. Kemudian di sini ada DBA Object. DBA Object ini dia menyediakan akses ke metadata. Jadi administrator database dapat melihat dan mengelola informasi mengenai semua objek di dalam database. Makanya mereka ini terhubung. Kemudian untuk editionnya, kita akan membahas CDB Views. Jadi CDB Views ini dia itu menunjukkan informasi mengenai seluruh kontainer. Nah, selanjutnya kita akan membahas PDB. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 PDB ya, ada PDB seed, PDB 1, dan PDBN. Nah, kita akan membahas PDB seed dulu. Jadi, kalau misalnya kita membuat CDB, itu secara otomatis di dalam CDB itu terdapat satu PDB seed. Nah, si PDB seed ini gunanya untuk mengcloning, untuk membuat PDB baru. Jadi, dia itu untuk membuat PDB ini. Sebenarnya metode-metode untuk membuat PDB itu ada banyak. Nah, dan menggunakan seed ini adalah salah satu metodenya. Kemudian kita akan membahas file-file yang ada di dalam PDB. Jadi kalau di PDB seed itu ada file system, ada sysout, dan temp file. Dan untuk sedangkan PDB yang lain itu ada sistem, sysout, application, dan temp file.
Nah, tapi di dalam PDB ini, dia itu em, tidak memiliki kontrol file dan redo file. Tapi mereka memiliki, em, masing-masing mereka itu memiliki foreground prosesnya masing-masing. Kenapa mereka memiliki foreground prosesnya masing-masing? Karena PDB ini harus diisolasi. Jadi proses PDB 1 dengan proses PDB 2 itu tidak saling mengganggu. Jadi saat PDB 1 itu sedang berjalan, PDB 2 itu tidak mengganggu. Makanya dia itu harus independen. PDB ini harus independen. Oleh karena itu, mereka itu memiliki foreground prosesnya masing-masing. Nah, struktur lain yang disebarkan di PDB itu adalah SGA. Nah, jadi karena SGA ini penyimpanan global, jadi PDB itu dapat menggunakan informasi di dalam SGA. Nah, misalnya juga nih, di dalam PDB, di logika levelnya PDB itu ada objek. Nah, di sini kita lihat ada metadata link juga dan objek link. Nah, ini tugasnya itu agar PDB ini bisa berinteraksi dengan dictionary ini. Jadi PDB bisa mengakses objek-objeknya, padahal objek ini di luar PDB. Itu gunanya. Kemudian kita akan membahas user. Jadi di sini tuh ada dua user, common user dan local user. Kita akan membahas common user dulu. Jadi common user itu dia ada di root database, dia juga ada di masing-masing PDB. Kita bisa lihat di sini ada di masing-masing PDB-nya. Kemudian, common user ini memiliki hak untuk mengakses keseluruhan arsitektur database, mulai dari PDB-nya dan CDB-nya. Mereka bisa mengakses semuanya, dan dia tuh bisa membuat, dia bisa mengubah, dia bisa menghapus objek di dalam PDB atau di dalam CDB. Dan mereka ini juga bisa memberikan akses kepada user-user lain. Dan sekarang kita akan membahas mengenai local user. Nah, local user ini dia hanya memiliki em, hak akses objek di dalam PDB-nya tempat mereka berada. Jadi user yang ini dia tidak bisa mengakses PDB yang ini. Begitupun juga sebaliknya. Nah, tapi user yang ini dapat mengakses, ada caranya untuk mengakses, user ini dapat mengakses PDB lain, yaitu dengan cara fast inter PDB database link. Kemudian kita akan membahas privilege. Jadi ada dua privilege, local privilege dan common privilege. Nah, kalau common privilege merupakan hak akses yang berlaku di seluruh CDB dan PDB. Yang berarti user yang memiliki common privilege, dia dapat mengakses semua objek database di seluruh arsitektur database-nya. Dan untuk local privilege, dia ini hak aksesnya itu terbatas. Jadi dia hanya berlaku pada satu PDB saja. Tempat user tempat user itu dibuat. Jadi misalnya ini local privilege yang ini dia hanya bisa mengakses hanya memiliki hak akses di dalam PDB yang ini. Dia tidak memiliki hak akses ke dalam PDB yang ini. Kemudian kita akan membahas common role dan local role. Sebenarnya ini mirip-mirip. Em, Kalau common role itu dia memiliki hak mengelola akses di seluruhnya. Dia memiliki hak mengelola akses di CDB dan PDB. Sedangkan kalau local role itu hanya memiliki akses untuk di lokalnya saja, jadi di PDB mereka saja. Mereka tidak memiliki hak mengelola akses di luar PDB. Kemudian yang selanjutnya di sini ada CDB resource plan. Jadi CDB resource plan ini untuk mengatur dan mengelola sumber dayanya. Jadi kayak memorinya, CPU-nya. Nah, kalau CDB itu dia untuk mengatur di area CDB-nya. Jadi mereka mengatur memorinya dan CPU-nya. Nah,
Untuk PDB Resource Plan, dia sama juga, tapi di ranah PDB-nya saja. Jadi dia bisa mengatur eh, memorinya dan CPU-nya dan lain-lain, tapi di ranah PDB saja. Kemudian saya akan membahas listener. Jadi listener ini tuh seperti dengan namanya listen. Jadi dia tuh tugasnya itu untuk menerima dan mengolah request dari klien atau aplikasi yang ingin terhubung ke database. Jadi misalnya ada listener yang ingin terhubung ke CBD, ya CBD, mereka akan request koneksi ke listener melalui listener. Kemudian dengan listener, si listener ini akan mengarahkan kliennya ke CDB yang mereka inginkan. Kemudian sama juga kalau misalnya klien ini ingin mengakses, em, maaf bukan mengakses, mengkoneksikan ke PDB. Dia akan merequest ke listener dulu, kemudian listener akan mengarahkan klien ini ke PDB yang mereka inginkan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.